Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tema Bina Iman kali ini adalah menghormati Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Timotius 2 ayat 13-15. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karakter dan attitude adalah hal yang mendasar bagi kehidupan orang percaya. Betapa pentingnya kita memiliki sikap hati yang penuh rasa hormat dan takut pada Tuhan. Nah, bagaimana seorang Kristen dan hamba Tuhan itu mengaku mengasihi Tuhan, tetapi sikap hidupnya tidak ada rasa hormat, apalagi takut pada Tuhan dan firman-Nya. Melalui apa? Melalui perilakunya sehari-hari. Nah, belajar memiliki sikap hati yang berkarakter seperti Kristus, maka akan menolong kita untuk menjaga hati dan kemurnian panggilan kita sebagai orang percaya dan menghindarkan diri dari godaan dosa yang ada. Paulus menuliskan surat kepada Timotius adalah sebagai nasihat kepadanya untuk menjaga kemurnian panggilannya dan tidak terpengaruh dengan ajaran sesat yang ada pada waktu itu. Artinya bahwa sikap hati dan hidup Paulus tekankan adalah untuk memiliki rasa hormat pada otoritas yang Tuhan sudah tetapkan, di mana kuat dalam kasih karunia, dapat dipercaya, memperhatikan firman Tuhan, mengikuti teladan Yesus dalam menanggung penderitaan, dan sabar dalam sikap hati yang menghormati Tuhan. Nah, dengan menjaga sikap hati sebagai seorang hamba Tuhan, kita dapat menjadi teladan bagi orang lain. Maka berita kasus hamba Tuhan yang tidak baik, yang mencemarkan nama Tuhan, itu dapat dihindarkan. Nah, sebuah keberhasilan pelayanan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sikap hati dan perilaku hidup. Selain keterampilan dan bakat, sikap hidup bagi seorang pelayan Tuhan dapat berfungsi sebagai pendorong untuk dapat berkontribusi secara maksimal. Menurut Paulus bahwa keteladanan hidup itu merupakan cara yang paling efektif dalam pelayanan. Hal ini dikarenakan sikap hidup lebih berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Apa yang kita lakukan dalam bertingkah laku dan berbicara sehari-hari adalah sebuah cerminan dari sikap hati yang menghormati dan menghargai sebuah otoritas kepada siapa kita diberi bagian untuk melakukannya. Seorang pelayan Tuhan atau biasa juga disebut dengan istilah hamba Tuhan adalah seorang yang menerima pelayanannya karena kemurahan Allah. Karena itu ia sewajarnya tidak menyebabkan orang lain tersandung supaya pelayanannya jangan sampai dicela. Rasul Paulus menyebutkan bahwa dalam segala hal ia menunjukkan bahwa dirinya adalah pelayan Allah. Antara lain dalam hal menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran, berhati-hati dalam berbicara, dalam berjerih lelah, berjaga-jaga, berdoa dan berpuasa, dalam kemurnian hati, dalam pengetahuan, di mana Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, serta dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah. Namun fenomena di lapangan seringkali menunjukkan beberapa perilaku hamba Tuhan yang tercela. Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi di sebuah tempat yang terangkat ke media sosial. Di sini Paulus memberikan nasihat-nasihat untuk memperlengkap kita dalam pelayanan. Di dalam Alkitab, teks 2 Timotius ini menyinggung tentang sikap hati dan hidup hamba Tuhan. Di dalam teks ini, Paulus menuliskan bahwa hamba Tuhan dinyatakan sebagai pelayan dari Tuhan Allah yang dipanggil untuk menunaikan tugas pemberitaan Injil. Swindoll mengatakan bahwa seorang hamba Tuhan adalah seorang yang memiliki karakter seperti Yesus, yang mana ia memiliki sikap miskin di hadapan Allah, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hatinya, pembawa damai, dan rela dianiaya oleh karena kebenaran. Sementara itu Andrew Murray mengatakan bahwa seorang hamba adalah orang yang selalu bekerja sesuai apa yang tuannya kehendaki dan mencari apa yang menyenangkan dan menguntungkan bagi tuannya. Ia tidak merasa malu bekerja sebagai bawahan karena ia menyadari bahwa melayani orang lain adalah tugasnya. Karena itu kita semua orang yang percaya, kita semua adalah hamba Tuhan, maka kita harus menghormati Tuhan dengan taat pada otoritas, hidup kudus, serta rela menderita dan tidak malu untuk bekerja sesuai kehendak Tuhan, memberitakan Injil, melayani dan mengasihi sesama tanpa membedakan demi menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.